وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صيامنا وأعنا على قيامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama. Yang saya hormati tokoh masyarakat, cerdik pandai alim ulama, yang dituakan sehari, yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting, dan kita yang hadir pada umumnya di masjid yang diberkahi ini, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah nikmat taufik, yang hanya dengan nikmat itulah kita mampu mulai dari tadi bangun, kemudian sahur, pasang niat puasa, kemudian pula datang ke masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah, termasuk juga keinginan untuk menetap sementara sampai mungkin nanti waktu isyraq atau waktu syuruk, dengan niat pertama i'tikaf tentunya. Yang kedua niatnya adalah untuk menimba ilmu, menambah pengetahuan kita tentang ajaran agama. Maka harapan kita satu-satunya adalah semoga niat i'tikaf kita itu menjadi pahala, kemudian niat kita untuk menambah ilmu agama itu juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dunia itu sangat menggoda, Bapak Ibu sekalian. Berhenti sejenak untuk menyimak kajian itu berat itu, karena kasur di rumah itu hangat, belum lagi suasana mengantuk dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita yang menetap ini untuk menyimak, menambah ilmu dan i'tikaf, mudah-mudahan Allah memberikan pahala kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya mujibas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema umum yang dibebankan kepada saya untuk menyampaikannya selama Ramadan adalah tentang didikan madrasah Ramadan. Jadi Ramadan ini saya umpamakan dengan sebuah madrasah, sebuah sekolah. Kalau sudah dikatakan Ramadan itu sebagai madrasah, maka pasti ada yang pertama yang mendidik, yang kedua ada yang dididik, yang ketiga tentu ada pendidikan atau nilai-nilai pendidikan. Kalau ada satu yang tidak ada, maka tak sah itu dikatakan sebagai madrasah. Murid ada, guru tak ada, aku carut. Atau sebaliknya, gurunya ada, murid tak ada. Atau ada guru, ada murid, tapi pelajaran tak ada. Maka tiga hal tadi itu adalah rukun sebuah madrasah. Harus ada yang mendidiknya, harus ada yang dididik, dan harus ada nilai-nilai pendidikannya, nilai-nilai tarbiyah kalau kata orang sekarang. Maka Ramadan ini kaum muslimin yang dirahmati Allah mendidik kita, walaupun pada hakikatnya bukan Ramadan itu sendiri yang mendidik kita, tapi tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan, yang menganugerahkan Ramadan itu kepada kita. Maka Allah lah yang mendidik kita sebetulnya selama bulan Ramadan. Dengan cara apa Allah mendidiknya?
Dan yang dididiknya siapa? Kita, orang yang berpuasa, umat Islam yang mau berpuasa, yang mau menggali nilai-nilai pendidikan dalam Ramadan itu. Dengan apa Allah mendidiknya? Dengan apa Allah mendidik kita selama Ramadan? Nah, itulah dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di bulan Ramadan. Maka insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang saya diberikan beban ini, saya akan sampaikan, kita akan mencoba untuk menggali apa saja pendidikan-pendidikan Ramadan yang Allah ingin mendidik kita dengan itu selama Ramadan. Maka nilai pendidikan madrasah Ramadan yang pertama yang kita bahas subuh ini adalah bahwa Ramadan itu mendidik kita untuk bagaimana bisa bergaul dengan orang lain siapapun dia secara Islam. Bagaimana Ramadan mendidik kita itu? Mendidik kita itu dengan pendidikan yang seperti itu. Bagaimana Ramadan mendidik umat Islam ini, mendidik diri kita ini selama bulan Ramadan agar kita bisa bergaul dengan siapa saja dengan pergaulan yang Islam. Coba kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selama Ramadan, selama berpuasa, kita dididik dan kita dianjurkan oleh agama kita untuk mempuasakan seluruh anggota tubuh gitu. Jadi puasa bukan hanya sekedar mempuasakan perut. Kalau ada orang memahami puasa itu hanya mempuasakan perut, itu tak berbeda jauh dengan puasanya binatang. Ada binatang yang puasanya, Pak, ular itu kabarnya kalau mau ganti kulit puasa dia, ya Pak. Artinya dia tak makan apa-apa sampai nanti kulitnya berganti dan seterusnya. Maka kita kalau hanya memahami puasa Ramadan itu hanya menahan lapar dan haus saja, itu puasa anak SD, seperti itu. Anak SD kalau kita tanya, nak, apa yang batalkan puasa? Makan dan minum, ya. Itulah yang dia pahami tentang puasa. Maka kita yang sudah berumur 60, 70, 80 ini masih juga memahami puasa itu hanya menahan lapar dan haus. Itu pontennya, sanggunya ponten puasa anak SD. Berarti tak ada perubahan puasa kita dari tahun ke tahun. Seperti apa dulu kita memahami puasa itu hanya menahan lapar dan haus waktu SD, SMP, SMA. Sekarang umur 70 tahun, lebat cucu, masih juga memahami puasa itu hanya seperti itu. La ilaha illallah. Kemana selamu? Maka puasa yang dalam artian yang sesungguhnya kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah menahan perut dan menahan anggota-anggota tubuh yang biasanya kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah. Sebutlah mata, tangan, mulut dan seterusnya. Maka selama Ramadan, selama kita berpuasa, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan anggota-anggota tubuh yang selama ini kita pakai untuk menyakiti orang lain. Kita dididik oleh Allah untuk menahan itu. Tahan mata untuk tidak melihat orang lain, yang hal-hal dari orang lain itu tidak boleh kita lihat. Kita didik mulut ini agar bisa terkunci, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain. Tangan juga demikian, kaki juga demikian, bahkan hati juga kita tahan untuk tidak memikirkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha dan mampu menjaga seluruh tubuh, anggota tubuh kita ini selama Ramadan, ketika kita bergaul dengan orang lain, karena tujuannya agar puasa kita ini diterima Allah, puasa kita ini levelnya level baik,
Maka saat itu sebetulnya kita dididik oleh Allah untuk bisa bergaul dengan orang lain secara baik. Kalau bisa di awak menjaga muncul, menjaga lidahku selama Ramadan, tak menyakiti orang lain. Maka setelah Ramadan hendaknya juga seperti itu. Ucapan kita enak didengar orang selama Ramadan. Kita hitung-hitung dulu apa kebaikannya kalau kita ngomong ini kepada orang lain. Kita berfikir 1000 kali mengucapkan sebuah kalimat umpamanya, karena khawatir nanti itu akan menyakiti orang lain. Maka semestinya begitu jugalah kita lakukan setelah Ramadan. Kita berfikir 100 kali kalau kita mau menyakiti orang dalam Ramadan. Dek takut puasanya kupak, puasanya kurang, puasanya tidak ada pahala. Maka setelah Ramadan seharusnya demikian juga Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang puasanya stop mengganggu orang. Tapi kalau saya rayu, kalau saya halal bihalal, ada mulai lah. Tetangga sebelah azab pun naik. Kawan satu kantor sakit hatinya dari lidah, seterusnya. Berarti tidak bisa, berarti tidak berbekas pendidikan madrasah yang bernama Ramadan. Dan dahsyatnya setiap tahun kita dididik oleh Allah dalam madrasah yang bernama Ramadan ni. Anda ada yang berbekas seketik alanya dalam diri awak. Tu sama jo siswa bonga nama tu Pak. Tu maaf bicara aja lah dengan bahasa yang mudah itu. Kalau ada anak SD selama 4 tahun ni masih juga di kelas yang sama. Tu apa bahasanya Pak? Kan bonga tu dah. Begitu juga orang sejak umur 15 tahun dia berpuasa sampai umur 70 tahun. Tak ada berbekas pelajaran Ramadan itu dalam dirinya. Asamu ya tadi itu. Diajar oleh gurunya berhitung 1 tambah 1 sekian. Tak juga dapat. Tak juga naik kelas. Satu tingkat itu 4 tahun. Lompet tahun. Lamanya orang apa namanya gurunya ada naiknya lah kamu, kasihlah nilai cukup lagi, naik kelas 2, ditunjang dulu, disipak dulu baru naik. Apakah begitu juga puasa kita kaum muslimin yang dirahmati Allah? Maka kalau kita kembalikan pada tema kita, selama Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa bergaul dengan orang lain secara Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di samping itu, di samping Ramadan ini mendidik kita bagaimana bisa bergaul dengan orang lain secara Islam. Ternyata Islam itu juga sudah membuat rambu-rambu bagaimana kita bisa bergaul dengan baik, bergaul dengan orang lain secara Islam, secara Islam. Apa saja rambu-rambunya itu? Mari kita lihat. Pertama, bergaullah dengan orang lain dengan standar atau asas akhlak karimah atau akhlak yang baik. Yang akhlak baik tersebut itu rujukannya adalah Quran, Sunnah, dan sumber-sumber hukum agama kita yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bergaul dengan orang di dunia ini itu tidak atas dasar manfaat materi. Ada orang Pak, kalau berkawan sama orang itu yang dihitung-hitungnya lekan dapat piti dan kalau berkawan je nyola. Ada orang yang cara pandangnya model itu. Jadi kalau dia bergaul dengan orang yang dia rasa tak naik, tak berkembang bisnisnya nanti, nak mau dia bergaul. Tak mau dia berteman, akulah rusak cara pandang bergaul sebetulnya. Jadi relasi dia itu hanya dibangun di atas dasar materi. Kalau bahasa orang kini pragmatis namanya. Ini kamu bergaul sama orang kok. Kalau ada itu hitung pitinya. Kalau aku berkawan dengan itu malah aku habis energi saya. Ini yang merusak itu Bapak Ibu sekalian. Atau ada orang bergaul dengan sesamanya, dengan orang lain, sesama manusia itu atas dasar
asasnya apa? Warna kulit umpamanya. Dek sesama satu negara, kalau udah satu negara ndak mau, atau dek sesuku, atau dek sekampung. Ini lebih parah juga. Prinsip kita bergaul dengan orang lain itu pedomannya, dasarnya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Yang akhlak ini itu sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Nabi kita dalam agama kita ini. Di patokannya itu, Pak. Bahkan juga bukan dengan adat-adat tertentu yang khusus, yang identik dengan satu daerah. Tak selamanya. Contoh, ada satu daerah umpamanya kita kalau mau bergaul dengan orang, dalam artian mungkin kalau berjumpa, salah satu bentuk sapaan atau katakanlah cara menghormatinya dengan membungkukkan kepala sampai seolah seperti kita ruku, begitu cara kemuliaannya. Atau mungkin dengan cara sampai sujud, begitu tradisi orang itu dalam menghargai orang lain. Apa contohnya? Hormat Jepang. Orang Jepang kan kalau untuk menunjukkan penghormatan kan sampai ruku modelnya itu, Pak. Itulah tradisi mereka. Itu yang mereka lakukan bersama mereka kalau ingin menunjukkan penghormatan, menghormati orang lain. Begitu adab mereka dalam bergaul. Semakin rendah nanti atau semakin dia membana, yang menghormati awal. Nah, apakah itu patokan kita? Lalu kalau kita bergaul Pak dengan orang Jepang, kita ikuti pula gaya seperti itu? Tidak. Karena kita punya standar. Ketika kita bergaul dengan orang Jepang umpamanya, lalu kita tidak melakukan hal yang tadi itu, cara penghormatan yang model tadi, lalu orang Jepangnya tersinggung umpamanya, orang Jepang merasa terhina, apakah kita berdosa? Tidak. Karena standar patokan kita bergaul dengan sama manusia ini adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu patokannya bukan adat istiadat sebuah daerah, selagi adat istiadat itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ada benarnya, ada tak benarnya. Yang benarnya, kalau memang langit di mana di atas bumi yang kita pijak itu selama masih sesuai dengan ajaran agama kita, ya kita junjung. Tapi kalau langit di atas bumi yang kita pijak itu sudah keluar dari ajaran agama kita, saat itu kita tidak bisa lagi untuk menjunjung, compakkan. Karena sudah bertentangan. Tidak boleh hukumnya dalam agama, dalam Islam, Pak, menghormati orang itu dengan cara kita menunduk. Kalau mau ambil hukum yang paling minimal, makruh lah kalau tak mau mengambil pendapat yang mengharamkan. Sampai seperti itu. Jadi menghormati orang, tradisi daerah kan macam-macam, Pak. Contohnya tadi kaum Jepang, orang Jepang kalau sama menghormati itu bahkan sampai seperti rukuk gitu. Itu kan tradisi. Begitu cara bergaul mereka, menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ketika kita tidak melakukan itu kepada bangsa yang melakukan itu, kita tidak dianggap salah dalam kacamata agama. Karena patokan kita dalam bergaul dengan orang lain adalah nilai-nilai atau akhlak mulia yang sudah diajarkan oleh agama kita. Dan akhlak yang mulia itu sudah dijelaskan oleh Nabi poin-poinnya, bentuk-bentuknya. Tergantung kepada siapa kita bergaul, dengan siapa kita bergaul. Nanti bergaul dengan tetangga, itu yang kita bahas sekali sebulan itu. Apa bentuk akhlak kita dengan tetangga? Itulah cara bergaul kita. Oh, ini kawan pula. Bagaimana pula adab kita atau akhlak Islam kita yang harus kita lakukan ketika kita berteman dengan orang lain? Ada lagi namanya adabus suhbah namanya. Adab dalam berteman atau bersahabat. Bolehlah kita jadikan sembarangan orang ini jadi sahabat. Bolehlah kita berteman dengan preman yang belum taubat, belum hijrah umpamanya. Ada adabnya. Belum lagi kita bergaul nanti dengan anak, dengan orang yang lebih tua dari kita, yang lebih muda dan seterusnya.
Mana dalil dalam agama kita yang menunjukkan bahwa standar kita dalam bergaul itu adalah akhlak yang mulia sesuai yang digambarkan oleh ajaran agama kita? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah dan berakhlaklah dan berinteraksilah dengan manusia. Dengan apa kita bergaul dengan mereka? Bagaimana kita berinteraksinya? Dengan apa? Apa standarnya? Bi khuluqin hasan. Dengan menggunakan asas akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu patokannya adalah konsep atau ajaran agama. Karena kadang-kadang menurut adat kaum ini baik katanya itu. Kalau tak begitu kurang ajar katanya. Tapi kalau kampung yang lain, nagari yang lain katanya itu yang sebaliknya itu pula yang bagus. Yang tak model itu yang tak baik. Kan kacau jadi. Maka patokan standar utamanya adalah agama kita bagaimana memandang hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Rambu-rambu bergaul dalam Islam atau menurut agama kita. Yang kedua adalah jangan jadi pak turut. Apa bahasa pak turut? Istilah pak turut. Kalau bahasa lainnya, jangan seperti angin, jangan seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin, kesanalah bulu itu nanti dibawa. Atau bahasa yang lain, jangan jadi ikan yang mati. Ikan mati kalau dimasukkan dalam air asin, apa jadi ikan Rasul? Kan asin. Tapi kalau ikan itu hidup, kita masukkan dalam air tawar, ya tak asin ya, tak tawar pula. Kita masukkan dalam air yang asin, tak juga asin nih, karena dia hidup. Dia yang mewarnai, bukan dia yang diwarnai. Itu bahasa keren begini. Maka dalam Islam rupanya dalam bergaul itu Bapak Ibu sekalian, jangan jadi pak turut, ibu turut. Mau diapu orang mau ditulawa, buruk orang buruk Jawa, elok orang elok rawa. Itu tak boleh dalam Islam. Kita harus punya pendirian dalam kehidupan, dalam bergaul. Mana dalilnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'ah, kata Nabi. Jangan kalian menjadi imma'ah. Kita artikanlah dengan sederhana pak turun tadi. Jangan jadi pak turun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dia apa menjadi pak turun tu Ustaz? Nabi jelaskan deh. Kata Nabi, taqulun in ahsanan nasu ahsanna wa in asa'u zalamna. Kata Nabi, jangan jadi pak turun, jangan ikut kondisi, jangan diwarnai, tapi mewarnailah. Model apa bentuknya itu? Kata Nabi, kalian punya prinsip, kalau orang baik saya ikut baik, tapi kalau orang jahat saya ikut jahat juga, bahkan mungkin lebih. Nah, prinsip hidup yang model begini dalam bergaul itu rusak. Itu yang model ikan mati tadi. Elok orang kawa tentu elok nekinyo, tapi kalau jaiknya kamu lebih jaik nekinyo. Prinsip modelnya harus dijaga, diperbaiki. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakin waqtinu anfusakum. Jangan model yang tadi, kata Nabi. Terus yang model apa yang seharusnya seorang muslim itu? Jadilah diri yang berkarakter, diri yang punya pendirian teguh. Seperti apa pendirian yang teguh itu? Kata Nabi, in ahsanan nas an tuhsinu. Kalau elok orang, lingkungan awak orang elok-elok, sebenarnya ustaz, orang soleh, orang yang rajin bersedekah, rajin sembahyang, maka jadi orang baik juga lah saya. Wa in asa'u, tapi kalau lingkungan itu lingkungan yang tak baik, lingkungan yang menyakiti kita,
Maka bagaimana sikap kita selaku muslim? Kata Nabi, fala tadlimu, jangan pula kamu ikut menjadi orang yang tak baik, jadi orang yang zalim pula. Ada prinsip, ada orang yang berprinsip modal tu, Pak. Saya ni kata dia, kalau orang elok baik ke saya baik juga. Tapi kalau orang tu tak baik ke saya pun tak baik ke dia. Kalau malaikat orang ke saya ikut jadi malaikat. Tapi kalau jadi setan orang ke saya, jadi iblis saya ke dia kan. Itulah bahasa lebih ini. Elok orang ke awak, elok wakilnya. Tapi kalau jaiknya ke awak, lebih parah dia kayaknya. Ada yang prinsip yang model begini. Ini namanya imma'ah, pak turun namanya. Sementara Islam ingin kita punya pendirian. Seperti apapun lingkungan kita, mau baik mau jahat, kita tetap baik. Maka itu artinya Islam ini ingin kita inilah ya, kita ini yang mewarnai lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kalau satu wilayah, satu komplek ini tak ada yang sembahyang tarawih, tak ada yang mau salat tarawih, biarlah seorang awak datang. Kalau satu wilayah ini tak ada yang mau puasa Ramadan, saya tetap puasa Ramadan. Kalau satu kantor tempat bekerja ini semuanya menerima uang sogok, saya tak akan mau menerima uang sogok. Berani tak?